teman-teman, perkenalkan saya Afia Natali dari kelas 1B Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjabarkan tentang diksi atau pilihan kata. Silakan disimak ya teman-teman. Diksi atau pilihan kata. Diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Fungsi dari diksi adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Diksi adalah pilihan kata, maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita dapat lari dari kamus. Kamus memberikan suatu ketepatan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepatlah yang kita perlukan. Kata yang tepat dapat membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, pemilihan kata itu juga harus sesuai dengan situasi dan tempat penggunaan kata-kata tersebut. Diksi bukan hanya berarti memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Pilihan kata atau diksi adalah pemilihan kata-kata yang sesuai dengan apa yang hendak kita ungkapkan. Diksi atau pilihan kata mencakup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Sebelum menentukan pilihan kata, penulis harus mengetahui tiga hal pokok. Yang pertama yakni masalah, makna, dan relasi makna. Adapun syarat-syarat diksi yang pertama, bedakan secara cermat kata-kata denotatif dan konotatif, bersinonim dan hampir bersinonim. Kata-kata yang mirip dalam ejaannya seperti bawa, bawa, bahwa. Yang kedua, hindari kata-kata ciptaan sendiri atau mengutip kata-kata yang terkenal yang belum diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, waspadalah dalam menggunakan kata-kata yang berakhiran asing atau bersufiks bahasa asing, seperti biologi, biologis. Yang keempat, gunakan kata depan secara idiomatik seperti kata ingat, seharusnya ingat, akan bukan ingat terhadap. Yang kelima, bedakan kata khusus dan kata umum. Yang keenam, perhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Dan yang terakhir, perhatikan kelangsungan pilihan kata. Makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki sebuah lексem. Contohnya, kata kurus bermakna denotatif karena tubuhnya yang lebih kecil dari ukuran badannya normal. Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Contohnya, kata kurus pada contoh tersebut bermakna konotatif netral, artinya tidak memiliki nilai rasa yang mengenakan. Tetapi kata ramping bersinonim dengan kata kurus itu memiliki konotatif positif, nilai yang mengenakan orang. Karena kata ramping senang orang bila dikatakan seperti itu. Kata umum dan kata khusus. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkup suatu kata, maka makin umum sifatnya. Makin umum suatu kata, maka semakin terbuka kemungkinan terjadinya salah paham dalam pemaknaannya. Makin sempit ruang lingkupnya, maka khususnya sifat, sehingga makin sedikit kemungkinan terjadi salah paham dalam pemaknaannya. Dan makin mendekatkan penulis pada pilihan kata secara tepat. Misalnya, kata ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau tawes. Ikan tidak hanya mujair atau tidak seperti gurami, lele, sepat, tuna, beronang, nila, ikan koki, dan ikan mas. Sebaliknya, tawes pasti tergolong jenis ikan demikian. Juga gurame, lele, sepat, tuna, dan beronang pasti merupakan jenis ikan. Dalam hal ini, kata acuan lebih luas disebut kata umum seperti ikan, sedangkan kata yang acuannya lebih khusus disebut kata khusus seperti gurami, lele, tawes, dan ikan mas. Ungkapan idiomatik. Idiomatik berasal dari bahasa Yunani. Idios yang berarti khas, mandiri, khusus, atau pribadi. Menurut Keraf,
Yang disebut idiomatik adalah pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum. Biasanya berbentuk frasa, sedangkan artinya tidak dapat diterangkan secara logis atau secara gramatikal dengan bertumpu pada makna kata-kata yang membentuknya. Senada dengan pendapat di atas Chair mengemukakan bahwa idiomatik adalah satuan-satuan bahasa atau yang disebut frase maupun kalimat yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsurnya maupun makna gramatikal satuan-satuan tersebut. Selanjutnya, Chair menyebutkan bahwa antara idiom, ungkapan, dan metafora sebenarnya mencakup objek pembicaraan yang kurang lebih sama, hanya segi pandangnya yang berlainan. Sedangkan idiomatik adalah istilah dalam bidang semantik. Sekian dari video saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video saya tadi. Jika ada salah, saya minta maaf. Dadah.